أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, di hari Senin pagi ini mari kita awali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah betul-betul menumbuhkan pada diri kita, istri kita atau suaminya, para ibu, anak-anak turunan kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar yang mengantarkan dia kepada kebersyukuran bahwa semua ini terjadi karena izin Allah dan kehendak Allah, dan semua ini terjadi supaya kita adalah hamba-hambanya yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jika mereka yang tidak punya Engkau saja bisa menjadi orang-orang yang yakin bisa berhasil, bisa sukses di pekerjaan dan karirnya, bisa sukses di usaha dan bisnisnya dan perdagangannya, bisa kemudian sukses di bangku sekolah dan kuliahnya, bisa kemudian sukses membayar hutangnya, bisa kemudian bisa membeli rumah, kendaraan, bisa menghidupi dia. Bila mereka yang tidak punya Engkau saja ya Allah bisa meyakini bahwa diri mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia, senang di dunia ini, maka apakah kami tidak boleh berharap dengan harapan yang sama? Apakah kami tidak boleh ya Allah memiliki keyakinan-keyakinan yang sama? Sedangkan keyakinan dan harapan kami ini kami sandarkan kepada Engkau ya Allah yang maha mewujudkan semuanya. Engkau yang punya tentara-tentaramu ya Allah, Engkau yang punya malaikat-malaikatmu ya Rabb, Engkau juga yang punya segala ketetapan dan ketentuan. Engkau yang maha menghadirkan segala mimpi kami menjadi terwujud. Engkau yang bisa membuat keyakinan kami menjadi tidak sia-sia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mirsa, kemarin saya di Jumat kemarin saya masih meneruskan tentang pembahasan dari mana saya bisa punya duit 4 triliun. Mari kita kembali ke tulisan kita. Cara Allah kemudian mengabulkan kita punya impian dan doa memang bukan cara kita. Cara Allah bukan cara kita. Cara kerja Allah bukan cara kerja kita. Kita sudah membahas bahwa milikilah ya impian, lalu minta dan bergeraklah. Miliki impian itu, kemudian minta dan bergeraklah. Salah satu impian saya adalah yang punya duit 3 triliun. Buat apa? Buat membangun 1000 pesantren.
Kemudian terjadi dialog batin yang merupakan dialog hamba kepada Sang Khalik. Apa yang bisa membuat Anda bisa punya duit 3 triliun? Usaha. Kasih saya usaha ya Allah. Yang bisa membuat saya bisa punya duit ya 3 triliun. Lalu membangun 1000 pondok. Apa usahanya? Pas aja lah. Hotel, restoran, sewa mobil, tambang, penerbangan, dan yang lain-lain. Cara Allah mengabulkan, dulu saya belum tapi belajar gitu bahwa Allah sangat mungkin, sangat mungkin apa ya? Pasti gitu. Allah pasti bisa mengabulkan, dan gampang buat Allah mengabulkan kita punya impian, keinginan. Kita cuma perlu coba, apa sih impian Anda? Apa sih keinginan Anda? Lu minta sama Allah dan bergeraklah. Saya bergerak untuk menuju pada 3T ini, pada 1000 pesantren. Saya tahu langkah saya nggak mungkin gitu. Saya tahu. Tapi orang-orang sana mengajarkan jangan mau tahu Anda bahwa diri Anda nggak bisa. Jangan. Anda harus kunci mati diri Anda itu adalah bisa. Diri Anda itu adalah mungkin. Diri Anda itu adalah sanggup. Sampai. Nah, kita kan tidak menyandarkan kepada diri kita sandarkan kepada Allah. Allah jawab. Banyak pemilik hotel kemudian ngadep pada saya. Ustaz, saya punya keuntungan hotel tahun ini. Saya dengar Ustaz ada rumah tahfiz, pesantren mini, pesantren yang tidak perlu bangun masjid, tidak perlu bangun madrasah, tidak perlu bangun asrama. Cari aja masjidnya di mana yang ada, cari rumah dekat masjid yang bisa dikontrak, lalu jadikan itu asrama dan sekolahnya di sekolah sekitar itu asrama. Iya betul. Oke Ustadz, saya mau bikin rumah tahfiz, ya pesantren mini tersebut nanti biayanya dari saya punya hotel. Ini kan sama. Saya bilang sama Allah, saya pengen bikin 1000 pondok. Caranya gimana? Kasih saya hotel. Nanti keuntungan hotel itu buat saya punya impian yang pengen punya 1000 pondok itu. Ternyata udah dikabul. Ada perusahaan-perusahaan yang lain juga pada bergerak. Udah, saya sudah mencapai. Sehingga sah buat saya mengatakan bahwa 3 triliun saya sudah tercapai. Apalagi jumlahnya bukan 1000, tapi sekarang jumlahnya 3000 plus akan terus bertambah. Jangan kemana-mana, setelah yang satu. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan selamat bergabung buat yang baru saja bergabung. Punyalah impian, minta dan kemudian bergeraklah. Lalu apakah tidak boleh misalkan seorang Yusuf Mansur misalkan bercita-cita benar-benar punya 3 triliunnya. Setelah saudara mengerti cara kerja Allah sedikit lah ya, dapat bocoran. Ada orang misalkan pengen rumah ya, dia impiannya adalah pengen punya rumah di tahun 2010. Pengen naik mobil Camry di tahun 2011. Ketika dia bermimpi pengen punya rumah, pengen punya mobil Camry, ini di tahun berapa? Di tahun 2005. Pada saat itu ada pameran mobil, dia duduk di belakang Camry, dan dia bilang, betapa enaknya saya kalau bisa kemudian punya mobil Camry. Tapi istrinya di sebelah negor, Bang, kalau cuma punya mobil Camry taruh di mana? Rumah kita masih di gang. Seru nih. Rumah masih di gang. Sehingga apa kata si suaminya? Ya sekalian aja kita minta sama Allah supaya kita bisa punya rumahnya yang ada garasinya, biar naruh tuh Camry di situ. Sehingga dia pikir kalau begitu nggak usah 2011 dong. Sekalian aja rumah plus Camry-nya di tahun 2010 bareng. Nah, ini kan impian nih. Saya pengen nih punya 3T dan saya mengklaim saya sudah sampai. Lalu saya kotak-katik lagi menjadi 4T. Saya kotak-katik lagi di 2012 menjadi 10,7 triliun. Apakah nyampe? Insya Allah dengan bantuan saudara semua. Ini bukan saja insya Allah nyampe, tapi ini menjadi berkah. Karena nawa itu kita pengen punya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk Islam. Nih lihat orang ini, apa yang dilakukan sama orang ini? Dia minta kepada Allah. Dia punya impian, pengen punya rumah, pengen punya Camry, lalu dia minta kepada Allah. At least dia berdoa di situ tuh. Sekurang-kurangnya dia berdoa pada saat ikut pameran itu. Pameran mobil. Ente coba bayangin ya, doanya cuma sekali aja dikabul. Bagaimana doa terus-terusan? Di pameran mobil di tahun 2005, dia ngelihat ada mobil Camry, ada rumah, ada mobil Camry, dia duduk di belakang dan dia bilang, enak sekali kalau punya Camry. Lalu istrinya negur, punya Camry repot bang, kan rumah kita masih di gang, sekalian dihajar sama dia. Oke, kalau gitu kita sekalian minta rumah dan Camry. Minta sudah. Dia berdoa di dalam mobil itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lalu keluar. Dan yang dilakukan adalah bergerak. Sebenarnya tanpa sadar ini, dia bergerak tanpa sadar. Yang tanpa sadar saja dan tidak terus-terusan. Coba. Perhatikan. Yang hanya satu kali. Dan tidak sadar. Lalu dia akan berhasil. Pertanyaan adalah, kenapa Anda tidak? Jawabannya banyak. Bisa jadi saudara bukan tidak, belum. Oh 2005 kok. Dia pengennya 2010. Sedangkan saudara tahu kalau Camry yang 2005 sama Camry 2010 udah jauh. Tipenya udah beda. Udah jauh bos, kalau dia pengen Camry yang 2005 masih di tahun itu, di tahun 2010, maka itu Camry bekas. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dia jalan, pindah dari satu perusahaan ya ke perusahaan yang lain. Di perusahaan inilah dia kemudian dapat rumah dinas. Lihat cara kerja Allah nih. Dapat rumah dinas plus mobil dinas. Allahu Akbar walillahilham. Dan tanpa sadar tahu apa yang terjadi. Rumah itu tercapai dan mobil itu tercapai. Mungkin dia nggak bakal ingat masalah rumah. Kan rumah itu kan kembang dari Camry-nya. Tapi yang dia ingat adalah mobil dinasnya itu Camry tahun 2010. Subhanallah. Nah, yang mengerti sedikit candaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti sedikit cara kerja Allah yang amazing ya. Lalu akan meminta seperti saya meminta. Kalau bisa ya Allah rumahnya jangan cuma suruh nempatin nih. Ya nggak? Ada sertifikatnya. Oh seru ini, seru. Terus kata si Fulan misalkan setelah tahu cara kerja Allah, dapat nih Camry. Cuma kan ini mobil dinas nih. Oke. Katanya sih nggak boleh ngomong cuman, jadi nggak bersyukur. Tapi kan berdoa boleh. Oke, saya berdoa. Mudah-mudahan mobil dinas ini saya bisa dapat jadi mobil sendiri dengan ada BPKB-nya. Akankah ini terjadi? Oh, saudara, orang-orang yang berkeyakinan dirinya sendiri dan Allah mengatakan ini mungkin. Kenapa kita tidak mengatakan insya Allah bisa? Insya Allah. Nah, saya yang sedikit mempelajari ini mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bercanda bersama teman-teman, termasuk istri saya. 3 triliun cash, 4 triliun cash, insya Allah bakalan kita pegang. Nggak kebayang dah tuh gimana hisapnya nanti yaumul kiamah. Ya, tapi kan kita persoalan bukan pengen cash lalu bercanda dan belagu. Kita pengen punya ini untuk Allah dan kejayaan Islam. Insya Allah. Ya, nanti saya kasih tahu rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, selamat kembali di Wisata Hati Antv. Dan buat Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dipahami sebagai sebuah bagian dari perjalanan yakin satu sampai yang yakin sekarang. Saudara, lalu Allah bertanya kepada kita. Lihat di sini. Tentu saja tidak akan ada dialog langsung dari Allah ya. Misalkan di dalam Camry itu orang ini tidak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Menurut kamu, apa yang membuat kamu bisa tercapai rumah dan Camry ini? Tapi kan ada dialog dong antara suami dan istri. Nah, itu dialog itu sebenarnya dialog antara kita dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang kemudian
meyakini bahwa alam ini mendengar. Keren. Alam ini mendengar. Kadang-kadang kata dia begini. If you miss someone, jika kamu kangen sama seseorang, just think about him. Or just think about her. Jika kamu kangen sama seseorang, bayangkan saja, berpikir saja tentang dia. Alam ini mendengar katanya. Ya, this universe will listen you. Alam ini bakal mendengar Anda. Lalu terjadilah gelombang energi, blong 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 gitu, sampai ke orang yang saudara kangenin ini, mungkin teman lama Anda, mungkin saudara Anda, atau mungkin siapa. Tiba-tiba dia kemudian jadi kepikiran, betul, keingitan terus. Satu hari dia ada di depan pintu ente. Assalamualaikum. Ya Allah, ane lagi kangenin ente. Ceng. Coba, pernah nggak begitu? Hah? Sedang yang udah mati aja bisa dikirim sama Allah. Yang udah mati bisa dikirim sama Allah. Ya Allah, saya kangen sama umi saya kangen sama abah saya. Lagi ape di sana ya Allah. Maafin kalau dosa-dosa saya ngalir sama orang tua saya. Ya Allah, benar jadikan aja anak saya. Terus dia doa, doa. Ibunya datang tuh. Allah kira jaket, hadir sana di mimpinya anakmu. Datang dia, gimana nak kabarmu? Ya Allah, ma hidup lagi. Enggak, ini lagi di mimpi bos. Bukan itu. Ada dialog gitu. Ketika kan dia nggak ngerti dia bakal pindah perusahaan, nggak paham gitu loh. Nggak paham aja saya bilang tadi. Yang hanya satu kali minta di tahun 2005, ya. Dan kemudian tidak sadar ya, tidak menyadari gitu. Ini bisa nyampe bagaimana lagi ente. Kalau kemudian disubmit terus ke Allah, ketemu sholat duha, gelar sejadah, ya Allah, salahkah aku minta rumah kepadamu ya Allah. Sedangkan engkau yang memberikan rumah kepada siapa yang kau kehendaki. Ya Allah, jika saya cuma kerja maka saya dapat pahala kerja. Saya kerja juga insya Allah, tapi saya pun mau minta kepadamu ya Allah supaya saya dapat pahala mintanya. Keren, keren, nggak cuma sekali, hajar terus, cerat. Ya, mimpi, minta, bergerak. Mimpi, minta, bergerak. Punya impian, minta, bergerak. Dan nggak tahu kita caranya seperti apa. Ya, saya masih pengen terus mencontohkan kepada saudara semua. Ada sahabat saya lagi ngegolin satu tanah seluas 4 hektar. And he knew, dia tahu dia bakal dapat bonus. Dengan bonus ini, apa yang dia mau lakukan? Dia pengen bikin rumah tahfiz. Dia juga pengen kemudian bersedekah. Dan dia pengen usaha. Dengan bonus ini pun dia pengen umroh. Saudara tahu, dia pagi, siang, sore, malam berdoa buat tanah ini. Terus dia berdoa dan dia sampaikan kepada Allah Rabbul Jalal. Alam tidak mendengar. Kalau Allah tidak membuat alam ini mendengar. Yang pasti mendengar adalah Allah. Dan alam tidak akan membantu. Bila mana Allah tidak menghendaki alam ini membantu. Mana ada. Alam mendukung. Alam memberi energinya. Nah, kecuali atas izin Allah. Sekalian aja sama yang punya alamnya. Top kan. Bung, udah hajar sama dia. Bung, ke atas. Set. Dikasih tahu Allah. Kalau tanah ini laku, nanti bonusnya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tahu apa yang terjadi? Tanah ini nggak pernah laku, bos. Nggak pernah laku. Tapi sahabat saya ini insya Allah mudah-mudahan. Ini cerita mudah-mudahan menjadi uswatun hasanah. Rumah tahfiz bisa dia bikin. Ini apa tadi nih? Sedekah ya? Bagaimana orang lain saya juga nggak bisa baca. Maaf deh pemirsa. Ya. Rumah tahfiz bisa dia bikin. Sedekah dia bisa keluarkan. Kemudian usaha dia punya. Dia buka soto di Bintara. Ya. Kemudian dia umroh. Dia juga bisa pergi umroh. Itulah Allah. Dari mana coba? Tuh tanah dia yang dia bidik nggak laku-laku. Dia nggak dapat bonus. Tapi kok bisa ini? Ternyata dia punya mobil. Nah mobil ini dia jual. Bisa buat semuanya. Terus kata pemirsa gini, gagal lucu dong. Itu jual mobil.
Emangnya kepikiran jual mobil dulu? Kepikiran kagak? Kalau Allah nggak ngizinin bisa dihilangin loh sebelum ini terjadi semua. Betul kan? Oke. Kita masih terus bercanda dan bermain tentang yakin. Insya Allah besok kita akan cerita. Bagaimana saya kemudian bisa mencapai 4 triliun dengan bantuan saudara semua. Dan Allah tentunya. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.